Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, yang saya hormati Ketua Yayasan, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Asyah Sampit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertemu walaupun bertatap muka lewat kamera. Yang mana yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di sini saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di opening seremoni tahun pelajaran tahun 2020-2021 dan masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini kami sangat merindukan tanda tawa anak-anak yang mana biasanya kita dapat berkumpul bersama, belajar bersama, menuntut ilmu dan beribadah. Tapi sekarang ini karena pandemik COVID-19 yang mana kita dituntun untuk belajar di rumah, yakni belajar melalui dari rumah ke rumah. Langsung saja di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni sambutan dari Ketua Pembina Yayasan SDIT Asyah. Yang kedua menyaksikan video lingkungan sekolah. Dan yang ketiga menyampaikan visi pendidikan di SDIT Asyah oleh Dewan Pengarah dan Pengawas Kurikulum Yayasan Pendidikan SDIT Asyah. Dan yang terakhir sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Asyah sekaligus penjelasan tentang teknis pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Oke, memasuki acara yang pertama yakni sambutan dari Ketua Pembina Yayasan SDIT Asyah. Semoga sambutan yang akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan terutama para pendidik dan anak-anak yang bersekolah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan kita dalam berkumpul ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un sampai kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anakku didikku yang kami muliakan, kami sebagai Ketua Pembina Yayasan Asyah, kami mengucapkan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah sudi memberikan kepada kami amanah terhadap kami untuk mendidik anak-anak bapak, anak-anak ibu semuanya di sini untuk dididik menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan terhadap kami bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karena kami juga hal ini sebagai bagi kami yayasan semuanya ini adalah sebagai anggap kami sebagai ibadah kita dan sebagai dakwah kita di dalam sunnah di Kota Sampit ini. Dan dalam kesempatan ini juga kami berpesan kepada anak didik kami baik kelas 1 yang baru maupun kelas 2, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di yayasan kami. Mudah-mudahan terutama anak yang kelas 1 mudah-mudahan betah dan bersemangat dalam hal mengikuti program-program kami di sini. Karena apa yang kita programkan dan kami inginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bapak-bapak ibu semuanya. Justru itu kami juga pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mari dukung kami, program kami ini supaya kami sama-sama sinergi
yayasan dengan para wali murid untuk sama-sama kita membimbing dan membina anak didik kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah sesuai yang diinginkan oleh kita semuanya dan sesuai dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah dan berpaham dengan salafus soleh. Demikian kami akhiri sambutan kami ini. Apabila ada kata, ada perbuatan kami baik yang tidak menyenangkan dan penyebab kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lingkungan sekolah yang mana di sini kita lihat sendiri lingkungan sekolah yang sangat indah sekali. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Vettem tu Allah te aduroim Vettem prete yedim kërkojm Allahu, 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 Allah Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو Allahu, 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 Allah Allahu, 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 Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahu, 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 Allah
Allah. Selanjutnya yakni penyampaian visi misi pendidikan di SDIT Asia oleh Dewan Pengarah dan Pengawas Kurikulum Yayasan Pendidikan SDIT Asia. Semoga yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhat tullab wat talibat fi haflatil ihtitah di fasl dirasi al-jadid. Ya, selamat datang di pembukaan tahun ajaran baru bagi siswa dan siswi penghafal Al-Quran. Siswa dan siswi yang kami rindukan keberadaannya di sini. Sama-sama kita menghafalkan Al-Quran. Dan kita mulai dan kita meneriakkan yel-yel kita, yel yang setiap pagi kita dengungkan. Semangat pagi. Apa jawabannya? Semangat pagi. Jawab. Bagus. Barakallahu fiikum. Kemudian, adakah iman di jiwamu? Adakah Islam di jiwamu? Adakah ihsan di jiwamu? Mana? 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 Gitu. Jawab. Barakallahu fiikum kepada siswa dan siswi penghafal Al-Quran SDIT Asia. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan nikmat terbesarnya kepada kita, yaitu nikmat bernafaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Nikmat terbesar yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada makhluk-makhluknya. Dan kita saat ini berada di awal tahun ajaran baru 2020-2021. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak dan ibu yang telah menitipkan, telah menjadikan SDIT Asia, sekolah penghafal Al-Quran, sebagai tempat anak-anak Anda di dalam menimba ilmu. Jazakumullahu khairan. Bapak dan Ibu barakallahu fina. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kita. Ketahuilah bahwasanya anak adalah investasi akhirat kita. Investasi yang akan menemani kuburan kita. Investasi untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhirat nanti. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika telah meninggal manusia, maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Harta yang kita infakkan fisabilillah di jalan Allah akan menjadi teman penghibur lara kita di kuburan nanti. Kemudian juga wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salih yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, anak soleh. Anak soleh inilah yang menjadi tugas kita saat ini. Tugas Dewan Asatidzah dan tugas Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana menjadikan anak-anak kita sebagai anak soleh yang mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Dan adapun bagi para ustadz dan ustadzah yang ada di SDIT Asia ini, di bagian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang diamalkan kelak oleh anak-anak kita akan menjadi
amal jarah bagi guru-guru SDT Asia ini. Itu disebutkan dalam hadis bahwasanya ada sekelompok manusia yang mana mereka terheran-heran. Mereka kebingungan karena Allah Jalla wa'ala kelak di surga mengangkat derajat mereka. Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat mereka. Dan mereka menyangka bahwa selama dunia tidak melakukan ibadah yang begitu besar, hanya seadanya. Tetapi kenapa Allah mengangkat derajatnya? Jawabnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha Azza wa Jal la yarfa'ud darajah li 'abdi salih fil jannah. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat hamba yang saleh dalam surga. Fayaqul, maka pun dia pun terheran akan mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, anna li hadhihi. Wahai Tuhanku, kenapa hamba ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi? Fayaqul, maka dikatakan kepadanya, Bi-istighfari waladikalak, karena doa ampunan yang dimunajatkan oleh anakmu pada engkau. Maka sungguh sangat nyata bahwasanya anak adalah investasi akhirat kita. Kenikmatan yang kita tunggu-tunggu adalah doa dari anak yang saleh. Lalu bagaimana kita membentuk anak yang soleh itu? Maka inilah kami, sekolah penghafal Al-Quran, SDIT Asia, yang memiliki visi dan misi mendidik generasi muda Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Dan inilah kesempatan emas. Kenapa? Karena pemerintah telah menetapkan bahwasanya di awal-awal tahun ajaran ini akan dilakukan secara online atau daring. Kesempatan emas bagi bapak dan ibu meraup pahala yang sangat tinggi, mendidik anak membaca Al-Quran, membaca Iqra di rumah. Kemudian ada sedikit pertanyaan. Sudah berapa lama kita hidup? Dan sudah berapa lama masa-masa yang telah kita lalui? Kemudian apakah masa-masa tersebut sudah cukup untuk menjadi bekal kita di kehidupan yang abadi nanti? Untuk menghadapi masa-masa yang abadi, yang mana pada masa itu hanya ada dua perkara: kenikmatan yang tiada tara atau azab yang pedihnya sangat terasa. Bapak dan Ibu, barakallahu fina, mungkin nanti setelah menyaksikan pembukaan tahun ajaran baru ini, bisa kita agendakan untuk menziarahi kuburan orang tua kita dan mendatangi kuburan-kuburan mereka. Kita ziarahi, kita doakan mereka, Allahumma ghafir lahuma, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka berdua. Sekaligus kita melihat rumah masa depan kita, rumah 2 kali 1 meter, lobang 2 kali 1 meter yang berada di pekuburan itu, itulah rumah masa depan kita, tempat abadi kita kelak. Yang mana bahkan di kota Sampit ini, wa na'udzubillah, ketika telah digali 2 meter dalamnya, maka akan muncul genangan air. Tubuh kita nanti akan tenggelam di dalam air yang sangat keruh dengan berlapiskan kain kafan. Hidung dan telinga kita ditutup dengan kapas, ditimbun dengan tanah, tenggelam di dalam air. Bekal apa yang kita telah siapkan? Sedangkan ketika di dunia saja, rumah kita hiasi dengan cat-cat yang mahal, cat yang sangat menarik. Kita belikan penyejuk udara, kita belikan kulkas, kita belikan mesin cuci, kita pasangkan wifi ID,
Kita belikan TV untuk kenikmatan dunia. Lalu untuk kehidupan kita di hari kelak, di lubang 2 kali 1 nanti, apa yang kita siapkan? Maka sekali lagi inilah SDT Asia. Mari kita jadikan SDT Asia ini sebagai ladang kita mendapatkan pahala Allah. Caranya dengan apa? Dengan mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita. Bapak dan Ibu, barakallahu fina. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pelaku kebaikan tersebut. Hadis yang menjadi motivasi bagi Dewan Asatidzah dan siswa-siswi SDT Asia ini. Maka dari itu, perhatikanlah. Ambil contoh. Nanti ketika sistem pembelajaran daring ini dimulai, ketika bapak dan ibu mengajarkan Iqra kepada anak-anaknya, kita mengucapkan A, Ba, Ta, Ba, Ta, 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 Ba, Ta, Ma, Ja, Ka. Atau kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, maka pahala yang didapatkan anak-anak kita tersebut juga kita dapatkan yang semisal tersebut. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pelaku kebaikan tersebut. Dan tidak berarti di situ saja. Nabi SAW mengkhabarkan, mensabdakan, "Man ta'allama al-Qur'an wa 'amila bih ulbisa waliduhu tajan min nur dawuhu mithlu dawi syam." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, ulbisa waliduhu, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan min nur, mahkota dari cahaya, dawuhu mithlu dawi syam. Yang mana cahayanya itu? Seperti cahaya matahari. Bushra lana, hani'an lana, kabar gembira bagi kita. Mengajar generasi muda Islam tentang Al-Quran. Dan bahkan inilah wasilah kita, bapak dan ibu sekalian. Wasilah kita meraih kebaikan, mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum, sebaik-baik kalian, lafaznya, sebaik-baik kalian. Dan ditambah lagi, Al-Quran atau Iqra yang di masa pandemi ini, di masa pembelajaran dari rumah, atau istilah dari Dinas Pendidikan adalah BDR, belajar dari rumah. Kita mengajarkan anak kita Al-Quran. Pengajaran kita tersebut akan menjadi penolong bagi kita di yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kalian di hari kiamat. Pahala yang tiada terkira menunggu kita. Maka tidak lain, kami menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW ini hanya semata-mata untuk menjadikan penyemangat bagi bapak dan ibu. Karena apa? Karena nanti sistem kegiatan belajar dari rumah sepenuhnya atau sebagian besarnya akan diajarkan oleh bapak dan ibu. Adapun kami, para ustadz dan ustazah di SDT Asia, semaksimal mungkin
menerapkan kurikulum yang memudahkan bagi bapak dan ibu di dalam membimbing dan menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak. Kami akan merancang, dan bahkan telah kami rancang, tinggal kami sosialisasikan saja kurikulum yang memudahkan bagi bapak dan ibu di dalam membimbing dan menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak. Dan semua ini akan berjalan dengan lancar jika bapak dan ibu semangat, memiliki semangat yang sama dengan yayasan, memiliki semangat yang sama dengan para ustadz dan ustazah sekolah penghafal Al-Quran SDIT Asia. Karena sungguh secara hukum asal pendidikan anak adalah di tangan orang tua. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak istri kita dari api neraka. Adapun kami, para ustazah, para ustaz dan ustazah SDIT Asia, hanya sebagai wasilah menyampaikan ilmu tersebut. Dan sekali lagi, tetap semangat di dalam menerapkan belajar dari rumah ini. Hadis-hadis telah kita sampaikan dan kita jadikan usaha kita nanti ini membimbing anak kita di dalam mencetak generasi muda Islam sebagai amal jariah, ladang yang akan kita panen hasilnya di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan nanti. Tetap semangat. Dan kami ucapkan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yakni sambutan dari kepala sekolah SDIT Asia sekaligus penjelasan tentang teknis pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Semoga dengan adanya penjelasan teknis pembelajaran dari rumah kita bisa bermanfaat dan bisa menuntut ilmu walaupun di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asia Sampit kepada para wali murid dan anak didik peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasris Salamur Rahman SPD sebagai Kepala Sekolah SDIT Asia Sampit. Selamat datang kepada para wali murid dan juga anak-anakku sekalian di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asia. Sekolah yang fokus pada program penghafal Al-Quran. Kita akan menyaksikan tadinya dan kita sudah saksikan bahwasannya pada saat ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi yang sebelumnya kita melaksanakannya dengan tatap muka, pada tahun ini karena kondisi yang tidak memungkinkan adanya COVID-19 yang memaksa kita untuk melaksanakan ini secara daring. Itu juga berdampak dengan kesiapan kita menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021. Kita harus beradaptasi terhadap banyak hal, baik itu wali murid maupun anak didik sekalian. Kedepannya SDIT Asia akan melaksanakan belajar dari rumah, program pembelajaran belajar dari rumah, dengan menggunakan WhatsApp group sebagai kelas. Ada berbagai media pembelajaran nanti yang akan kita buat. Yang pertama adalah video pembelajaran. Yang kedua adalah audio recording. Yang ketiga adalah menggunakan PowerPoint slideshow.
Saya berharap Bapak Ibu sekalian, wali murid SD IT Asia, untuk mendampingi para anak-anaknya di rumah. Karena pada dasarnya ini adalah hal yang baru bagi kita semuanya. Oleh karena itu, dengan tetap semangat, dengan tetap berkeyakinan bahwasannya pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak didik kita, kita berusaha semaksimal mungkin. Itu saja dari saya sebagai Kepala Sekolah SD IT Asia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.